Detik.com pada Rabu 21 November 2018, di mana kronologi awal dari kasus tersebut yaitu pada tanggal 8 Februari 2018, Nilo Putu Septian ini membeli sebuah obat nyamuk cair di salah satu minimarket, dan pada tanggal 21 Februari 2018 Nilo Putu Septian ini mengunci pintu kamarnya dan membunuh ketiga anak kandungnya, yaitu atas nama Diana umur 6 tahun, Laksamana umur 4 tahun, dan Krisna umur 2 tahun dengan membekap ketiga anaknya dengan kain sampai anaknya tersebut kehabisan nafas dan meninggal dunia, di mana kasus tersebut adalah salah satu tindakan kejahatan dan kasus tersebut telah didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Gianyar. Setelah didaftarkannya kasus tersebut dalam Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Mei 2018, terungkap dalam sidang perdananya yang diselenggarakan pada 26 Juli 2018 bahwa Putu Septian ini sering mengalami KDRT dalam perkawinannya. Dari kronologi yang telah saya sampaikan tadi, terungkap bahwa motif dari ibu yang tega membunuh ketiga anak kandungnya karena mengalami tekanan psikis atau kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkannya dari suaminya. Selain itu, kurangnya faktor lingkungan dari sekitar rumahnya terhadap dirinya. Nah, selain itu, ia juga mendapatkan tekanan dari ekonomi karena kurangnya nafkah yang tidak didapatkannya dari sang suami. Berdasarkan hasil putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa menimbang bahwa jaksa penuntut umum kurang atau tidak memahami kondisi psikis atau kejiwaan yang menyebabkan terdakwa rela melakukan tindak pidana terhadap ketiga anak kandungnya, di mana kondisi tersebut diduga akibat traumatik yang dialaminya sejak pernikahannya dan sering mengalami KDRT, di mana suaminya sering memukulinya, membentaknya, mengancam bahwa akan diceraikan, bahkan terdakwa tidak pernah mendapatkan nafkah sebagai suami istri. Demikian dari bunyi pasal menimbang yang telah diputus oleh pengadilan. Lalu sidang putusan dari kasus ibu pembunuh tiga anak tersebut telah resmi diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2018, di mana majelis hakim yang diketuai oleh Ide Ayu Sri Adrianti Astuti Wijaya dengan anggotanya yaitu Diah Astuti dan Edi Wijaya memvonis Septian dengan hukuman yaitu 4,5 tahun penjara dengan nomor putusan yaitu 80/Pidana Khusus/2018 Pengadilan Negeri Gianyar. Setelah kasus tersebut diputus, di mana jaksa penuntut umum dalam kasus Septian ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 Oktober 2018. Lalu pada tanggal 19 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar terhadap Septian dengan hukuman yaitu 4,5 tahun penjara. Dari kasus tersebut, ibu tiga anak ini dituntut 19 tahun oleh jaksa penuntut umum, tetapi majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut. Hakim mengatakan bahwa ibu tiga anak ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 340 KUHP karena pembunuhan berencana tidak memenuhi unsur yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan kronologis kasus dan faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini restoratif justice di pengadilan kurang ditegakkan, karena menurut hasil tuntutan pidana penjara selama 19 tahun dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa menunjukkan perspektif jaksa penuntut umum yang melepaskan konteks sosial dan psikologis dari terdakwa dengan lebih mengedepankan dengan pemberian efek jerah. Padahal kehilangan 3 anaknya dan kegagalan bunuh diri setelah menghabisi nyawa anak-anaknya telah menjadi sanksi untuk dirinya sebagai seorang pribadi
trigger bagi terdakwa